Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Nama saya Ramadana SE, NIM 2024-07029, mahasiswa pasca sarjana dari Universitas Muhammadiyah Mamuju. Video presentasi ini dibuat sebagai penyelesaian tugas akhir semester mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyaan oleh dosen pengampu kita, Bapak Dr. Furkan Mawardi, SPD MPI. Oke teman-teman, kita mulai dengan satu pertanyaan sederhana. Apakah organisasi keagamaan bisa jadi kekuatan ekonomi? Nah, pada video ini saya akan bahas bagaimana Muhammadiyah yang selama ini kita kenal dengan dakwah dan pendidikannya ternyata juga punya peran besar dalam menggerakkan ekonomi umat. Kita akan lihat bukan hanya gagasannya, tapi juga strategi. Supaya lebih sistematis, materi hari ini kita susun dalam 6 bagian. Pendahuluan, ideologi ekonomi Muhammadiyah, strategi pengembangan, perjuangan ekonomi, kontribusi amal usaha, dan yang terakhir kesimpulan serta beberapa rekomendasi. Jadi nanti alurnya kita mulai dari konsep ya, lalu masuk ke implementasi dan dampaknya. Baik, kita awali dari latar belakang. Sejak awal berdirinya Muhammadiyah tahun 1912, Muhammadiyah tidak hanya fokus pada dakwah secara spiritual, tapi juga aktif dalam urusan sosial dan ekonomi. Kenapa? Karena untuk mewujudkan Islam sebagai rahmat bagi semesta, tidak cukup hanya dengan ceramah, harus ada kontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Kalau kita melihat konteks sekarang, organisasi seperti Muhammadiyah punya potensi besar dalam pembangunan ekonomi. Nah, pertanyaannya, apa dasar ideologinya, strateginya seperti apa, bentuk perjuangannya bagaimana, dan sejauh mana amal usahanya berkontribusi pada masyarakat. Nah, itu semua yang akan kita eksplorasi video. Tujuan kita cukup jelas, untuk memahami ideologi ekonomi Muhammadiyah, menjelaskan strategi-strategi pengembangan ekonomi umat, dan mengevaluasi kontribusi amal usaha Muhammadiyah terhadap perekonomian nasional, khususnya umat Islam. Lalu manfaatnya buat siapa saja? Nah, ini manfaatnya bisa buat untuk akademisi, ini menambah referensi soal peran ormas dalam ekonomi. Dan buat Muhammadiyah sendiri sebagai bahan refleksi dan evaluasi internal. Dan buat masyarakat luas memberi pemahaman bahwa gerakan Islam juga bisa jadi penggerak ekonomi yang modern dan berkemajuan. Perlu dicatat ya teman-teman, kita tidak membahas aspek dakwah atau pendidikan untuk Muhammadiyah secara mendalam. Fokus kita adalah ekonomi, terutama dari sisi ideologi, strategi perjuangan dan kontribusi amal usaha di era modern. Jadi, kalau kita bicara soal ekonomi dalam perspektif Muhammadiyah, itu bukan sekedar bicara soal untung rugi atau laba dan pasar. Muhammadiyah melihat ekonomi sebagai bagian dari ibadah sebagai bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan satu berbasis ajaran Islam. Artinya apa? Artinya seluruh aktivitas ekonomi itu tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai Islam. Dan yang kedua, berlandaskan tauhid dan syariat. Dari sisi tauhid dan syariatnya, Muhammadiyah sangat tegas menolak riba, spekulasi yang merusak garap dan segala bentuk manipulasi. Dan yang ketiga, dimensi kemanusiaan. Selanjutnya ada dimensi kemanusiaan. Ini penting karena ekonomi yang baik itu bukan hanya yang menciptakan pertumbuhan, tapi juga meningkatkan kualitas hidup dan martabat manusia. Dan yang keempat, prinsip rahmatan lil alamin. Nah, ini yang khas dari gerakan Islam modern seperti Muhammadiyah. Ekonomi harus membawa rahmat untuk semua. Makanya Muhammadiyah menaruh perhatian besar pada kelompok lemah dan rentang baik lewat pendidikan, layanan kesehatan maupun pemberdayaan ekonomi. Nah, yang kelima, tujuan ekonomi Muhammadiyah
Jadi, apa sih tujuan akhirnya? Tujuannya adalah menciptakan keadilan, keberkahan, kemaslahatan, dan kesejahteraan yang merata. Nah, prinsip-prinsip ini diambil langsung dari Al-Quran dan Sunnah, antara lain keadilan atau menghindari ketimpangan ekstrim. Dan yang kedua, maslahah harus bermanfaat atau tidak merusak. Yang ketiga, sidik dan amanah atau jujur bisa dipercaya. Dan tentu menolak riba, maisir, dan garar. Intinya, ekonomi Muhammadiyah harus adil, etis, dan membawa keberkahan. Konsep yang digunakan Muhammadiyah disebut ekonomi berkemajuan. Ini ekonomi yang tidak cuma secara teknologi atau angka, tapi juga punya dasar nilai Islam, etika, dan orientasi kemaslahatan. Ada keseimbangan antara material, spiritual, dan moral, dan pendekatannya adaptif terhadap zaman, tapi tetap berpijak pada prinsip agama. Setidaknya ada 4 pendekatan besar, yaitu pertama, kultural edukatif, yang artinya penyadaran lewat pengajian, pelatihan, literasi ekonomi, dan yang kedua, institusional, membangun lembaga seperti BMT, koperasi, dan unit usaha. Dan yang ketiga, menggandeng pemerintah, swasta, hingga lembaga donor. Dan yang keempat adalah advokasi, terlibat dalam pembentukan regulasi dan kebijakan publik. Baik teman-teman, sekarang kita lihat bagaimana Muhammadiyah beradaptasi dengan dinamika ekonomi yang terus berubah. Pertama, pemanfaatan teknologi digital. Muhammadiyah sudah mulai mengintegrasikan TIK ke dalam pengolahan amal usaha, misalnya lewat e-commerce untuk UMKM, sistem manajemen digital, dan penggunaan media sosial untuk promosi dan edukasi ekonomi. Nah, ini membuat operasional jadi lebih efisien dan jangkauan pasar lebih luas. Kedua, diversifikasi produk keuangan syariah. Tidak hanya BMT, tapi juga mulai pengembangan layanan pembiayaan mikro, investasi, dan asuransi syariah untuk menjawab kebutuhan keuangan umat secara komprehensif. Nah, yang ketiga, model pemberdayaan ekonomi. Fokusnya sekarang bukan hanya memberi bantuan langsung, tapi mendampingi dari pelatihan, akses modal, sampai jejaring usaha, agar masyarakat bisa secara mandiri secara ekonomi. Dan yang terakhir, proaktif melakukan analisis risiko dan mitigasi. Muhammadiyah juga aktif dalam menganalisis risiko amal usahanya. Evaluasi rutin dilakukan untuk mengidentifikasi tantangan dan menyusun solusi strategis. Tak hanya itu teman-teman, penguatan SDM juga jadi fokus melalui pelatihan dan pengembangan kapasitas agar siap menghadapi dinamika ekonomi modern dan profesional. Nah, Muhammadiyah sadar bahwa membangun ekonomi umat tak bisa dilakukan sendiri. Maka strategi penting yang dijalankan adalah kemitraan dan kolaborasi lintas sektor dan bekerja sama dengan pemerintah. Dalam program UMKM, pelatihan kerja dan kebijakan ekonomi, serta swasta melalui CSR, pelatihan, dan dukungan UMKM. Baik, ada juga dari bank dan lembaga keuangan syariah untuk akses pembiayaan umat, OMS lokal dan internasional dalam bidang teknologi, lingkungan, hingga advokasi. Melalui kolaborasi ini, Muhammadiyah memperluas dampak dan membangun ekosistem ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Teman-teman, perjuangan ekonomi Muhammadiyah sudah dimulai sejak awal berdirinya tahun 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tidak hanya berdakwah sih, tapi juga mendorong kemandirian lewat usaha-usaha seperti toko kelontong dan percetakan. Di masa berikutnya, perjuangan ini berkembang lewat pendirian sekolah, rumah sakit, hingga
pinjam. Semua jadi bagian dari pemberdayaan ekonomi umat. Memasuki era modern, Muhammadiyah makin profesional, mendirikan BMT, koperasi, dan unit usaha berbasis syariah, serta aktif dalam advokasi kebijakan ekonomi. Tujuannya tetap sama, mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan umat. Nah, teman-teman, bentuk perjuangannya sih ya bermacam-macam. Ada advokasi kebijakan publik, literasi keuangan, dan ekonomi syariah, serta pengembangan kemitraan strategis. Jadi, perjuangan Muhammadiyah tidak hanya mengelola usaha, tapi juga membangun kesadaran dan ekosistem ekonomi umat. Setelah kita bahas berbagai capaian dan strategi ekonomi Muhammadiyah, penting juga untuk melihat sisi lainnya, yaitu tantangan yang dihadapi mulai dari keterbatasan modal, persaingan pasar yang ketat, hingga SDM yang masih perlu ditingkatkan profesionalismenya. Di sisi lain, regulasi pemerintah yang rumit dan koordinasi internal organisasi juga jadi hambatan tersendiri. Namun, semua tantangan ini menjadi peluang untuk terus berbenah dan memperkuat peran ekonomi Muhammadiyah ke depan. Terus kontribusi amal usaha Muhammadiyah di bidang ekonomi. Mari kita lihat wujud nyata kontribusi ekonomi Muhammadiyah melalui amal usaha yang terbesar di berbagai sektor strategis. Di bidang pendidikan, Muhammadiyah mengelola ribuan sekolah dan perguruan tinggi, salah satunya Universitas Muhammadiyah, tempat saya menempuh pendidikan pasca sarjana. Di kesehatan ada jaringan rumah sakit dan klinik yang luas. Di sektor keuangan ada BMT dan koperasi syariah yang membantu UMKM. Dan di ekonomi real, Muhammadiyah aktif di bidang jasa pertanian hingga perhotelan. Semua ini menjadi motor penggerak ekonomi umat dan bentuk nyata dari dakwah berkemajuan. Amal usaha Muhammadiyah tidak hanya hadir sebagai institusi sosial, tapi juga memberikan dampak ekonomi yang nyata dan luas bagi masyarakat. Pertama, membuka lapangan kerja, jutaan orang terserap di sekolah, rumah sakit, dan usaha Muhammadiyah. Kedua, meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dan yang ketiga, memberdayakan UMKM lewat BMT dan koperasi yang menyediakan modal dan pendampingan. Keempat, ada distribusi kekayaan kembali ke umat karena keuntungan amal usaha disalurkan untuk dakwah dan layanan publik. Dan yang kelima, menguatkan ekonomi syariah, memberikan alternatif sistem keuangan yang sesuai syariat, adil dan transparan. Semua ini menunjukkan bahwa amal usaha Muhammadiyah bukan hanya ibadah sosial, tapi juga pilar penting dalam membangun ekonomi umat. Di era digital seperti sekarang, amal usaha Muhammadiyah dituntut untuk terus berinovasi agar tetap relevan dan berkelanjutan. Pertama, dari sisi digitalisasi layanan. Sekolah menggunakan sistem pembelajaran online, rumah sakit mengadopsi e-medical record, dan lembaga keuangan mengembangkan mobile banking. Dan yang kedua, Muhammadiyah mulai menciptakan produk dan model bisnis baru seperti e-commerce, UMKM, dan layanan logistik berbasis digital. Nah, yang ketiga, ada upaya penguatan tata kelola dan manajemen risiko digital, termasuk keamanan data dan kepatuhan syariah. Dan yang keempat, Muhammadiyah mendorong riset pengembangan atau R&D lewat kolaborasi dengan kampus dan lembaga riset agar terus melahirkan solusi inovatif sesuai zaman. Semua ini menunjukkan bahwa Muhammadiyah siap bertransformasi sambil tetap berpijak pada nilai-nilai Islam dan kebermanfaatan umat. Jadi, kesimpulannya, Muhammadiyah punya ideologi ekonomi yang kuat dan syar'i, menerapkan strategi yang adaptif dan progresif, dan sudah memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian umat. Nah, tapi tetap perlu ditingkatkan beberapa hal
pendanaan inovatif, SDM profesional, integrasi antar amal usaha, dan tentu saja penguatan literasi ekonomi digital. Oke teman-teman, itu saja dari saya. Semoga pembahasan ini bisa membuka pandangan kita bahwa Islam dan ekonomi bukan hanya yang terpisah. Muhammadiyah bisa jadi contoh konkret bagaimana nilai keislaman bisa membentuk sistem ekonomi yang inklusif, progresif, dan berpihak pada umat. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.